Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salawati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita mulai, mari kita membaca sholawat tibbil qulub sebagai doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan, keagungan, kemuliaan Nabi Muhammad SAW agar tetap memiliki kesehatan jiwa, kesehatan tubuh, kesehatan indera, cara pandang, pikiran, dan lain sebagainya dalam menghadapi segala penyakit, terutama wabah virus corona. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hari ini adalah hari pertama pengajian online kitab Nabiyur Rahmah yang akan saya baca pada setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis pada jam 4.30. Mudah-mudahan tidak berubah jamnya. Tapi sebelumnya, mari kita baca doa terlebih dahulu, membaca surat Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad, para sahabat, ulama, dan guru-guru saya, terutama guru-guru kita semua, wabil khusus para ustadz, kiai yang ada di Pondok Pesantren Darut Tauhid di mana saya belajar, lalu kemudian yang ada di Damaskus, Syria, baik Jami'atu Dimashq maupun Mujamma' Abun Nur, lalu dosen-dosen saya di Islamic International University Kuala Lumpur, Malaysia, dan juga ICRS UGM, UIN Yogyakarta. Mudah-mudahan seluruh amal yang telah diberikan oleh para ulama, para ustadz, para kiai kepada saya secara pribadi maupun kepada seluruh umat Islam menjadi amal baik mereka semua. Wabil khusus, kitab Nabiyur Rahmah ini terinspirasi dari seorang syaikhah dari Mesir, Kairo, Mesir yang bernama Khadijah Nibrawi. Doa Al-Fatihah juga sekaligus diberikan kepada beliau sebagai seorang tokoh, ulama, syaikhah yang saya temuin pada tahun 2012. Beliau adalah sesungguhnya orang yang proliferik, banyak menulis buku. Ini diantaranya adalah buku-buku atau kitab-kitab yang ditulis oleh beliau, seorang perempuan yang sesungguhnya tidak berangkat dari kajian akademik Islamic Studies. Jadi S1 beliau adalah ekonomi, tapi belajar otodidak tentang Islam, lalu kemudian banyak menulis hal-hal terkait dengan Islam. Buku saya yang kecil ini terinspirasi dari buku-buku beliau yang hampir semuanya ingin mengekspresikan tradisi klasik Islam, baik tulisan-tulisan para ulama, terutama pernyataan-pernyataan para sahabat, tentu saja hadis Nabi dan juga Quran, dalam baju sekarang yang lebih relevan atau dalam isu-isu kontemporer. Misalnya isu kasih sayang, di mana sekarang sedang relevan untuk mempersatukan umat manusia dan sebisa mungkin untuk menjaga hak-hak asasi manusia, hak-hak semesta alam, lingkungan, dan lain-lain. Mari kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu untuk seluruh ulama, ustadz-ustadzah, wabil khusus Syekhah
Khadijah Nibrawi yang telah menghormati saya dan saya menghormati beliau ketika mampir ke rumahnya, ketika belajar, ketika bertemu, dialog, dan akhirnya saya terinspirasi untuk menulis kitab Nabi Rahmah. Dan tentu saja Al-Fatihah juga untuk kita semua yang belajar mengaji pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberi keimanan, keimunan, tubuh sehat, dan pikiran cerdas, dan bisa terus berpuasa selama 1 bulan penuh. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekaligus mungkin sebagai motivasi dan inspirasi, beliau Syekh Khadijah Nibrawi itu menulis kitab-kitab yang banyak, besar, dan ensiklopedik ini. Misalnya yang ini ada sekitar 5 jilid, Usulul Fikril Islami, Fil Iqtisad, Fi Siyasah, dan lain-lain. Lalu kemudian ada tentang bagaimana hadis-hadis dibaca dalam konteks sekarang, dan ini adalah hukukul insan atau hak-hak asasi manusia. Semuanya hampir kitab-kitab besar itu justru ditulis ketika beliau sudah di usia senja, ketika sudah selesai mendidik anaknya, sudah besar anaknya, sudah selesai S1 anaknya, lalu kemudian beliau punya kesempatan dan waktu lalu menulis buku-buku seperti ini. Dan ketika menulis, beliau cerita tidak menggunakan komputer sama sekali. Tulis tangan, dan beberapanya mungkin pakai mesin ketik, padahal pada zaman di mana sudah banyak komputer. Saya pikir beliau harus menginspirasi kita semua, para umat Islam, terutama para perempuan, dan tentu saya laki-laki, untuk bagaimana kita bisa berkarya agar karya kita dibaca oleh banyak orang. Mari kita mulai pengajian kitab Nabi Rahmah. Fihi ardun lima qolatir rahmah allati hiya min ussil Islam. Kitab ini saya beri nama ayhada unwanuhu Nabiyyur Rahmah, yaitu nabi yang penuh dengan kasih sayang atau nabi yang menebarkan kasih sayang. Fihi, dalam kitab ini, ardun lima qolatir rahmati, ada penjelasan, ada presentasi tentang artikel tentang konsep rahmah allati hiya min ussil Islam, di mana rahmah merupakan dasar dari Islam. Fi syakhsiyatil Mustafa. Jadi artikel atau tema atau konsep rahmahnya itu ada dalam kepribadian Nabi Muhammad SAW, min aqwalihi, baik perkataannya, wa af'alihi, perbuatannya, wa ahwalihi, maupun perilaku, sikap, dan lain-lain. Jama'ahu wastakhlasahu min kutubil masadir al-hadithiyah. Hadis-hadis ini atau perkataan dan perbuatan Nabi ini dikumpulkan, disaripatikan dari kitab-kitab rujukan hadis oleh saya sendiri. Tentu saya terinspirasi dari berbagai kitab, termasuk diantaranya kitab Arba'in Nawawiyah dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya tatimu as-shalihat. Segala amal baik itu menjadi lebih sempurna. Jadi amal baik kita, perbuatan kita, aktivitas kita yang baik-baik itu akan tambah sempurna kalau dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan berkah, di mana kita bisa jadi berbuat satu, tetapi manfaatnya lebih banyak ketika kita memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi hadana lihada, yang telah menunjukkan kepada kita semua terhadap hal ini, pengajian ini misalnya, atau ilmu ini misalnya, atau kebaikan-kebaikan yang yang kita inginkan ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, dan kita semua bisa jadi tidak akan memperoleh hidayah kecuali kalau Allah menunjukkan terhadap hidayah tersebut.
Ini adalah merupakan salah satu akidah Islam yang paling pokok, di mana kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang kita peroleh. Di antaranya adalah hidayah. Kita tidak perlu sombong, apalagi jumawa, seakan-akan kita sendiri yang mencapai dan memperolehnya. Tetapi akidah Islam, ajaran Islam ingin menegaskan bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita punya, bahkan apa yang kita yakini, yang kita imani, itu sesungguhnya adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang dari Allah artinya adalah ada banyak peran orang lain. Ada banyak kiprah orang lain yang membuat kita beriman, membuat kita beribadah, membuat kita berilmu, membuat kita punya posisi jabatan, membuat kita bahkan punya rizki sekalipun. Banyak sekali orang yang telah terlibat, yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita harus ingat Allah. Dengan mengingat Allah, lalu kita mengingat seluruh makhluk-makhluk yang juga berbuat untuk kemajuan kita, untuk progres hidup kita. Jadi meyakini bahwa Allah terlibat dalam kerja-kerja kita, artinya adalah mengakui bahwa ada tangan-tangan Allah di banyak orang, yang kemudian kita akhirnya memperoleh hidayah, memperoleh ilmu, memperoleh rizki, dan mungkin juga jabatan. Makan sepiring nasi adalah karena banyak orang yang telah terlibat. Ada petani, ada pedagang, ada penjual, ada distributor, ada buruh, dan lain-lain. Begitupun kita bisa ngaji kitab di sini. Ada banyak orang yang telah mengkondisikan kita. Sekarang misalnya ada fotografernya, ada orang yang mungkin masak, ada orang yang menyiapkan kamar, banyak sekali. Karena itu kita harus yakin bahwa apa yang telah kita capai, apa yang telah kita miliki adalah bagian dari kerja-kerja tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun melalui orang-orang, teman-teman, saudara, istri, atau suami. Karena itu Allah mengatakan, kita baru bisa dianggap bersyukur kepada Allah kalau kita sudah bersyukur kepada orang-orang tersebut. Man lam yashkurin nasa, lam yashkurillah. Kita tidak dianggap bersyukur, kita tidak dianggap mengapresiasi Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita tidak mengapresiasi orang-orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Kita sadari maupun tidak kita sadari. Wassalatu wassalamu ala al-Mustafa muallimin nasil khairi warrushdi. Dan sholawat tentu saja semoga terus dianugerahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, muallimin nas, yang mengajarkan manusia atau guru seluruh manusia, al khair, kebaikan, warusti, dan lurus. Wahadil basyariyah ila rahmati wal haqqi, dan petunjuk atau pemandu jalan bagi seluruh manusia ila rahmati, untuk menuju kasih sayang, wal haqqi, dan kebenaran, yaitu sayyidina wa imamina wa uswatina wa habibina Muhammadin bin Abdullah, yaitu imam kita, sayyid kita, teladan kita, kekasih kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ala alihi, keluarganya juga, wa sahbihi, dan para sahabat, wa man tabi'ahum, dan semua yang mengikuti Nabi, sahabat, dan tabi'in, bi ihsanin ila yaumiddin, dengan baik sampai akhir hari pembalasan atau kiamat. Jadi kita termasuk, selama kita menjadi pengikut, adalah termasuk orang-orang yang selalu didoakan agar memperoleh sholawat dan salam oleh kita sendiri dan oleh para penulis kitab atau para orang yang memulai pembicaraan dengan sholawat seperti ini. Wa ba'd, dan setelah itu, wa hadhihi risalatun wajizatun fi ardi maqalatir rahmati fi syakhsiyatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah risalah, tulisan wajizah yang ringkas, fi ardi maqalatir rahmati, dalam mempresentasikan tesis, artikel, atau konsep tentang kasih sayang, fi syakhsiyatihi, dalam kepribadian Nabi Muhammad, min aqwalihi sallallahu alaihi wasallam, dari perkataan-perkataan beliau, af'alihi, perbuatan beliau, wahwalihi, dan perilaku beliau, mustakhlasotin atau mustakhlasotun kalau risalah,
Mustakhlasatun yang diringkas min kutubil hadits wasirati dari kitab-kitab hadis dan sejarah Rasul. Wa qad qala ta'ala fi haqqin nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dan Allah telah berfirman dalam hal kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, dan kami tidak sekali-kali mengutus engkau wahai Muhammad illa rahmatan, kecuali menjadi rahmah, kecuali menebar rahmah, kasih sayang, lil alamina, bagi seluruh alam. Al-Anbiya 107. Surat Al-Anbiya ayat 107. Wa qala ayadun fi haqqi kitabihi ta'ala al-munazzal ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah pun berfirman tentang kitab yang diturunkannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amram min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbika innahu huwas samiul alim. Bahwa kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga merupakan rahmatan, kasih sayang, isinya kasih sayang, menebarkan kasih sayang, dan mengajarkan kasih sayang min rabbika, dari Tuhanmu wahai Muhammad, innahu was-sami'ul alim, sesungguhnya Allah adalah maha mendengar dan maha tahu. Surat Ad-Dukhan ayat 1-6. Wa qala ta'ala aydan fi haqqi syakhsiyatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah juga berfirman pada ayat lain tentang kepribadian akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan karena kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, maka engkau wahai Muhammad bersikap lembut kepada mereka semua, para sahabat dan orang-orang sekitar. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau saja engkau wahai Muhammad hatimu kasar atau keras, maka mereka akan menjauh, lari tunggang langgang dari Anda, dari sekitar Anda, tidak lagi menjadi sahabat. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Tidak cukup, wastaghfir lahum, dan juga mintakan maaf untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akhlak Nabi. Sudah lemah lembut, ngomongnya adem, tenang, sering memaafkan, dan juga meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Karena itu kita punya tradisi astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi aliyya, dan seterusnya, walin nasi walil muslimin ajma'in. Kita membaca istighfar untuk saya sendiri, untuk orang tua, untuk orang-orang yang memiliki hak kepada kita, terhadap kita, pada guru-guru dan kepada semua umat Islam. Jadi kita biasa membacakan istighfar untuk orang lain, itu ikut teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pelit, jangan kikir, hanya dengan membacakan doa, membacakan istighfar untuk orang-orang yang lain, terutama yang telah berjasa dalam kehidupan kita semua. Wasyawirhum fil amri, dan biasakan berdialog, berkomunikasi, bertanya, dan bermusyawarah dengan orang-orang atau dengan komunitas, terutama mungkin dengan keluarga. Kalau dalam konteks kita sekarang sedang banyak berada di rumah, kita perlu banyak membiasakan berkomunikasi, ngobrol. Yang tidak penting pun nggak masalah, karena dalam ngobrol itu adalah ada kemesraan, ada kedekatan, dan ada kebahagiaan, ada cinta di situ. Wasyawirhum fil amri, dan musyawarahlah bersama mereka fil amri, dalam masalah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, tapi kalau sudah berniat mau melakukan sesuatu, sudah
Tawakal 'ala Allah, serahkan kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Surat Ali Imran ayat 139. Wa qala laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah juga berfirman bahwa telah datang kepadamu atau kepada kalian semua seorang rasul yang dari jenis kalian sendiri, yang manusia yang sama seperti kalian, bahkan pakaian, rumah, dan lain-lainnya juga sama seperti kalian, tidak lebih tinggi, tidak lebih hebat, tidak lebih mewah, sama seperti kalian. Azizun alaihi ma anittum, bahkan cirinya seorang rasul yang harusnya menjadi contoh nanti bagi seluruh pemimpin-pemimpin kita, ulama-ulama kita, dan tokoh-tokoh kita. Azizun alaihi ma'anittum, merasa berat atas problem yang dihadapi oleh umat Islam. Jadi Nabi Muhammad SAW ikut merasakan beratnya problem-problem, kesusahan-kesusahan yang dialami oleh umat Islam pada saat itu, para sahabat yang tidak makan misalnya, yang tidak punya rumah, yang belum menikah misalnya, atau yang keluarganya kurang harmonis dan terjadi cekcok. Nabi ikut merasakan dan mencarikan solusi bagi mereka. Tidak sekali juga Nabi Muhammad ikut merasakan sedihnya, kurangnya makanan, kurangnya tempat tidur, dan lain-lain. Harisun alaikum, memiliki empati, tidak sekedar merasa, tapi juga bergerak bagaimana mengusahakan agar problem yang dihadapi umat Islam itu segera berlalu. Alaikum, kepada kalian semua, bil mu'minina, terutama untuk orang-orang beriman, ra'ufun rahim, lemah lembut dan penuh kasih sayang. Itu adalah sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang berempati, yang bersimpati, berempati, merasakan, dan bergerak bagaimana menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh umat Islam dan manusia. Misalnya pada konteks kita sekarang yang sedang ada wabah, bagaimana kita sama-sama punya empati, punya perasaan, sehingga tidak mudah menyudutkan orang lain, tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak menebar kebencian, tidak membuat masalah tambah rumit, tambah besar, tambah sulit dikendalikan, tetapi bersama-sama berjuang dari mulai rumah kita, dengan berada di rumah, dengan tidak banyak bepergian, untuk memperkecil terjadinya penyebaran wabah COVID-19 ini. At-Taubah 128. Fan-Nabiyyu al-Mustafa, maka Nabi Muhammad SAW yang terpilih itu, Sayyiduna wa Habibuna Muhammad, yaitu Sayyid kita, pimpinan kita, kekasih kita Nabi Muhammad SAW, huwar rahmatu bidzatiha. Beliau adalah rahmah itu sendiri, kasih sayang itu sendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujudnya, kehidupannya, kepribadiannya, kehadirannya, akhlaknya, semuanya berisi kasih sayang. Bahkan kasih sayang itu ya ada pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwa rahmatu al-muhdad. Dan Nabi adalah kasih sayang yang dihadiahkan kepada kita semua. Jadi hadiah Allah kepada kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabiur Rahmah, Nabi yang menegaskan, mempraktekkan, mengajarkan, membiasakan, dan menjadi teladan tentang kasih sayang. Ar-Rahmatu al-Muhdatu, kasih sayang yang dihadiahkan kepada kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya ayyuhan nasu innama ana rahmatun muhdah. Wahai manusia sekalian, sesungguhnya saya adalah kasih sayang yang dihadiahkan. Akhrajahul Hakimu, diriwayatkan oleh
Imam Hakim fil Mustadroki dalam kitab Mustadrok, Anil Miswar bin Makhramah dari sahabat Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu qala berkata kharaja keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar sapa Rasulullah ala ashabihi menemui para sahabat-sahabatnya. Faqala maka berkata sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ba'asani rahmatan, mengutus saya Nabi Muhammad maksudnya, rahmatan sebagai rahmat kasih sayang, linnasi kafatan untuk manusia seluruhnya. Fa'addu anni yarhamukumullah, maka sampaikanlah kasih sayang ini, yarhamukumullah, semoga Allah juga memberikan kasih sayang kepada kalian semua. Akhrajahu Tabrani, diriwayatkan oleh Imam Tabrani fil Kabir dalam Mu'jam al-Kabir, wa Suyuti fi Jam'ul Jawami, dan Imam Suyuti dalam kitab Jam'ul Jawami. Wa fi sahihi Muslim an Jabir bin Abdullah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi berkata, innallaha lam yab'asni, sesungguhnya Allah tidak mengutus saya mu'annitan, sebagai orang yang keras, wala muta'annitan, dan tidak kasar, walakin ba'asani, tetapi Allah mengutus saya mu'alliman, sebagai guru, muyassiron, yang memberi kemudahan, wa mu'annitun, dan arti mu'annit ay mutasyaddidun, yaitu orang yang mencari-cari kesusahan, memberi kesusahan kepada orang lain, keras, kasar, dan memberi kesusahan. Wa muta'annitun, dan muta'annit yaitu man ya'ti bil masyaqqati, orang yang selalu menghadirkan kesusahan, linnasi, kepada manusia, famanitta'a, maka barang siapa yang mengajak, famanitta'a, maka barang siapa yang mengaku, ittiba'al Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mengaku mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihi, maka baginya, seyogyanya atau seharusnya, an yastasifa, memiliki sifat dalam dirinya, birrahmati, dengan kasih sayang. Jadi orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad seharusnya juga memiliki sifat sebagaimana sifat Nabi Muhammad, yaitu kasih sayang. Muta'annitan itu berarti memberi kesusahan kepada orang lain, keras kepada orang lain, kasar kepada orang lain. Muta'annitan ya selalu mempersulit persoalan. Fi muamalatihi, bersifat atau berkarakter, berperilaku kasih sayang dalam hal apa? Fi muamalatihi, dalam hal memperlakukan binnasi, dengan manusia, wa fi da'watihim, dan juga ketika memanggil mereka, mengajak mereka, mendakwah kepada mereka, kemana? Ilal haqqi, kepada kebenaran. Jadi ketika kita berperilaku, bertemu, berbuat, berelasi, begitupun ketika kita berbicara kepada mereka, mengajak mereka untuk menjadi benar, untuk beribadah, untuk berzakat, untuk bekerja secara sosial. Kalau kita mengajak kepada mereka, ajaklah dengan ajakan yang rahmah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW diutus untuk menjadi mu'allim, guru, wa muyassir, dan juga orang yang memberi kemudahan. Jadi bukan orang yang berteriak-teriak, kasar, mencaci, mencerca, tidak. Kalau kita betul-betul mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka gunakanlah bahasa yang santun, yang lembut, yang dakwah, mengajak, sehingga tidak membuat orang tersakiti oleh ajakan-ajakan kita, kalimat kita, dan juga pembicaraan kita. Wa ala hadza, dan karena itu, atau atas dasar ini, fa inna usar risalati, maka sesungguhnya kepala atau dasar dari misi Al-Muhammadiyah Nabi Muhammad, hiyar rahmatu, adalah
kasih sayang. Balir rahmatu, bahkan kasih sayang itu hiya ainur risalati, adalah inti dari misi itu sendiri. Allati ba'asallahu ta'ala biha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam linnasi kaffah. Bahkan prinsip kasih sayang itu adalah inti dari misi di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad kepada manusia seluruhnya. Jadi misi utamanya adalah kasih sayang. Falayatasifu, karena itu tidak berperilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tula hayati, sepanjang hidupnya, bil jafai, dengan kering kerontang dalam bersikap kepada orang lain. Wasyiddati, dan juga tidak keras. Wa ghildatil qalbi, dan tidak juga kasar hati dan perasaannya. Bal yatamayyazu, tetapi Nabi Muhammad memiliki sifat yang khas, yang berkarakter, birrifki, dengan lembut, walutfilan, dan tenang, walini, dan adem, ma'an nasi, bersama manusia. Wa min babir rahmati, dan dari bab atau dari hal mengenai rahmah ini, mengenai kasih sayang ini, ta'ti qaidatut taisiri, ta'ti datang qaidatut taisiri, kaidah memudahkan, litakuna min ahami muqawwamati syari'ati allati jaa'a bihal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari konsep rahmah ini lalu kemudian lahirlah kaidah taisir, kaidah untuk memfasilitasi, kaidah untuk memudahkan orang lain, sebagai kaidah ini sebagai sebagai pondasi utama dari karakter syariah itu sendiri, karakter hukum itu sendiri. Jadi hukum Islam karakternya dari basis rahmah, yaitu taisir, yaitu memudahkan. Jadi orang diberi pilihan yang lebih mudah, bukan yang susah, bukan yang sulit, bukan yang bikin orang susah. Wa fi sahihil Bukhari, dalam sahih Bukhari, an Anasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Anas, Nabi bersabda, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Yassiru, permudahkanlah orang, wa la tu'assiru, dan jangan susahkan orang, wa basyiru, dan berikanlah mereka kabar gembira, wa la tunaffiru, dan jangan bikin mereka takut atau benci kepada Islam, kepada Allah, kepada kita, kepada kebenaran. Kalau cara-cara kita untuk berbicara, ngomong, berdakwah, berperilaku, membuat orang lain itu justru benci Islam, maka itu bukan karena mereka, tapi karena kita. Nah, karena itu kita harus betul-betul mencari strategi, mencari cara, sehingga orang itu merasa cinta, beriman karena cinta, berislam karena cinta, bukan karena todongan senjata atau terpaksa. Tidak. Basyiru wala tunaffiru, kabarkanlah kegembiraan atau bahagiakanlah mereka, wala tunaffiru, dan jangan buat mereka lari atau benci terhadap Islam. Wa fi riwayatin ukhra lahu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hadis lain dalam riwayat Bukhari, yassiru, Nabi berkata, yassiru, permudahkanlah, wala tu'asiru, dan jangan susahkan, wasakinu, dan tentramkan, tenangkan atau bahagiakan. Kalau sakinah artinya bahagia, bikinlah sakinah, bikinlah orang itu bahagia, tentram, nyaman. Wala tunaffiru, dan jangan buat mereka lari dari Islam, dari Allah, dan dari kita semua. Wa fi kitabil adabi min sahihil Bukhari, dan dari kitab
adab dalam Sahih Bukhari, waroda babun, ada bab anna min sifatin Nabi, bahwa di antara sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuhibbu takhfifa, cinta senang dengan keringanan, wal yusra, dan kemudahan, alan nasi, untuk manusia. Jadi kalau kita memberi fatwa kepada orang lain, memberi pandangan kepada orang lain, berikanlah yang memudahkan orang tersebut. Berikanlah. Wala yuhibbu khilafa dzalika, dan Nabi tidak suka di luar itu, di luar kemudahan dan keringanan. Qala ta'ala an ahammi ma'alimi risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri bersabda mengenai yang terpenting dari karakter-karakter risalah atau misi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Wa ma ja'ala, dan tidak menjadikan Allah alaikum kepada kalian semua fid dini, dalam hal agama, min harajin, dari sesuatu yang susah. Jadi agama itu mudah. Jangan kita susahkan. Surat Al-Hajj 78. Wa min ahammi syakhsiyatil Mustafa, dan di antara yang terpenting dari kepribadian Nabi Muhammad SAW juga akhdul aisari linafsihi, mengambil yang paling mudah untuk dirinya. Waroda, hal ini ada dalam Sahih Bukhari, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat ma khuyyira, Aisyah berkata, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sekali-kali Rasulullah dipilihkan, baina amroin, di antara dua hal, illa akhadha, kecuali mengambil aisarahuma, yang paling mudah dari keduanya, malam yakun isman, selama itu bukan dosa, fa in kana isman, apabila itu dosa, kana maka Nabi ba'dan nasi, orang yang paling jauh, minhu, dari dosa itu. Wa alaihi, dan karena itu, yakunu, ada ifsya'us salami bainan nasi, mengucapkan salam, menebarkan perdamaian. Karena itu, bainan nasi, menebarkan perdamaian di antara manusia, mengucapkan salam kepada manusia, berkata baik kepada manusia, menulis statement, kalimat, dan status yang positif. Artinya positif, memberi kebaikan kepada manusia, min da'imata alimihi sallallahu alaihi wasallam, di antara pondasi atau saka, pondasi atau pondasi dari ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal bu'du, dan jauh, anil fuhsyi wat tafahushi, jauh dari kasar, keras, dan berbuat buruk kepada orang lain, min raqaiza irsyadatihi, dari akar atau pondasi-pondasi irsyadatihi, tuntunan-tuntunan Nabi Muhammad SAW. Watajannubu, dan begitu pun menjauh, min dzulmin nasi, menjalimi manusia, jauh atau meninggalkan untuk menjalimi manusia, atau tidak berbuat zalim kepada manusia, juga min muqawwamati syariatihi sallallahu alaihi wasallam, merupakan karakter utama dan dasar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad warada babun, dan ada bab an ifsya'is salami fi sahihil Bukhari, tentang menebar ucapan salam dalam Sahih Bukhari, wa Sahihi Muslim, dan juga Sahih Muslim, wa Sunani Abi Dawud, dan juga Sunan Abi Dawud, wa Sunani Tirmidzi, dan Sunan Imam Tirmidzi. Jadi ada bab tentang ifsya'u as-salam. Ifsya itu ya banyak mengucapkan, menebarkan, kalau sekarang mungkin memviralkan. Ifsya'us salam, memviralkan ucapan yang baik, ucapan damai, assalam. Itu adalah bagian dari
perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada hal baik, baik itu maksudnya adalah pernyataan yang kalau disampaikan itu membuat orang lain nyaman, tenang, bahagia, menerima, didoakan untuk kebaikan, misalnya dan lain-lain, misalnya dimotivasi untuk memperoleh kebaikan, itu adalah bagian dari ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ifsya'us salam, viralisasi perdamaian, kebaikan, hal-hal positif, hal-hal yang memotivasi kita untuk menjadi orang yang kuat, dan kalau sekarang bisa selesai dan melampaui wabah kita secara bersama-sama. Tentu saja untuk isu-isu lain, kemiskinan, pembangunan, korupsi, dan lain-lain. Bagaimana kita sama-sama bisa selesai dengan baik, bahagia, dan menguatkan kita semua. Ana Abdullah ibn Amrin anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair. Dari Abdullah bin Amr bahwa ada seseorang yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata atau bertanya, ayyul islami khair, apakah bagian Islam yang paling baik? Tunjukkanlah mana dari Islam yang paling baik. Qala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tut'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Tut'imut ta'ama, memberi makan kepada orang lain, wa taqra'us salama, dan membaca salam, alaman kepada orang arafta yang kamu tahu, wa man lam ta'rif, dan orang yang tidak kamu tahu, tidak kamu kenal. Kalau bahasa sekarang, tut'imut ta'ama, ya berbagi. Memberi apa saja yang mungkin diperlukan oleh masyarakat. Dulu mungkin kebutuhan yang paling utama makanan. Sekarang kebutuhan orang banyak. Pada masa wabah ini tentu saja kesehatan, energi, gizi, lalu alat-alat kesehatan, dan lain-lain, pekerjaan yang membuat orang bisa hidup nyaman. Tut'imut ta'ama, berbagi kepada orang lain. Wa taqra'us salama, dan juga berbagi kebaikan melalui mulut kita, melalui lisan kita. Kalau sekarang melalui tangan kita, status kita, komentar kita, kita berbagi kebaikan kepada orang lain. Agar supaya orang punya motivasi untuk selalu hidup tenang, nyaman, dapat hak-hak yang menjadi haknya, berjuang untuk mereka, dan banyak hal lain yang diperlukan oleh masyarakat dan diperjuangkan oleh kita demi kedamaian bersama. Wa taqra'u as-salam. Mungkin yang simpelnya membaca assalamualaikum. Tetapi lebih dari sekedar membaca adalah berbuat. Terutama dalam konteks ini dengan lisan dan tulisan. Alaman arafta wa man lam ta'rif. Jadi berbagi dan juga membaca salam atau menebar perdamaian itu tidak hanya kepada orang yang kita tahu, kita kenal, keluarga sendiri, masyarakat sendiri, orang Islam sendiri, tidak. Tapi man arafta wa man lam ta'rif. Orang yang kita kenal dan orang yang tidak kita kenal. Inilah risalah Islam yang bersifat universal, umum, dan kebaikannya untuk semua alam, untuk semua semesta, dan manusia termasuk tentu saja. Wa fi sahihi Muslim an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu, kalian semua tidak masuk surga sehingga kalian mau atau beriman. Wala tu'minu, dan kalian tidak bisa beriman
hatta tahabbu, sehingga kalian saling mencintai satu sama lain. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kamu aku tunjukkan perbuatan yang kalau kalian lakukan maka kalian akan menjadi saling mencintai satu sama lain. Jadi, tidak akan masuk surga kecuali beriman, tidak beriman kecuali saling mencintai, dan ada satu hal yang membuat kalian bisa saling mencintai, kata Nabi, apakah itu? Afshus salama bainakum. Sebarkanlah salam. Tentu salam tidak hanya ucapan, kalau cuma ucapan tapi di belakangnya menusuk, nggak ada gunanya. Jadi sikap damai, salah satunya adalah ucapan-ucapan positif. Terima kasih, minta maaf, salam, menyapa, dan lain-lain. Bainakum di antara kalian. Wa fil mustadroki, dalam kitab Mustadrokil Hakimi oleh Imam Hakim. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum, janganlah kamu lakukan, kalian lakukan, wal fuhsya wat tafahusya, wal fuhsya perbuatan buruk, keji, wat tafahusya dan juga berbuat buruk kepada orang lain. Kamu jangan berbuat buruk untukmu maupun untuk kepada orang lain. Fa innallaha, karena Allah Subhanahu wa taala, la yuhibbu, tidak mencintai al-fahisha, orang yang berbuat keji, berbuat buruk kepada atau untuk dirinya, terhadap dirinya. Al-mutafahisha, yang berbuat buruk kepada orang lain. Wa iyyakum, dan janganlah, wa zulma, melakukan kezaliman, fa innahu, karena sesungguhnya kezaliman itu, huwa zulumatu, ia adalah kegelapan, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Pada hari di mana kita perlu cahaya, perlu jalan, perlu panduan. Kita akan kegelapan, tidak dapat melihat apapun, karena di dunia ini kita melakukan kezaliman-kezaliman kepada orang lain. Satu kezaliman, satu kegelapan. Banyak zalim, banyak gelap. Lebih lama lagi, lebih susah lagi, sehingga kita tidak tahu mau mengarah kemana, tabrak sini, tabrak situ, dan kita akan banyak terluka nanti di hari kiamat. Agar tidak terjadi itu, maka jangan lakukan kezaliman kepada orang lain. Wa iyyakum wasyuhha, dan janganlah atau hati-hatilah kalian juga tentang sifat kikir. Fa innahu, karena sesungguhnya da'a, sifat kikir itu menyebabkan man qablakum, orang sebelum kamu, fasafaku dima'ahum, maka saling membunuh di antara mereka, mengalirkan darah di antara mereka. Kekikiran itu bisa menyebabkan lalu orang lain yang tidak memperoleh haknya untuk makan, minum, dan kebutuhan-kebutuhan pokok yang lain, merasa benci, marah, lalu terjadi pertumpahan darah. Wada'a man qablakum faqata'u arhamahum, dan kekikiran, kebakhilan juga bisa memotivasi orang, atau sudah memotivasi orang, sudah mendorong orang pada masa lalu sebelum kita, sebelum kamu, faqata'u arhamahum, lalu kemudian memutus tali persaudaraan. Ketika seorang saudara tidak memperoleh makan, minum, kebutuhan, padahal saudara yang lainnya kaya raya, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi konflik, pertengkaran, dan putus hubungan saudara. Wada'a man qablakum fastahallu hurumatihim. Wada'a, dan juga memotivasi, mendorong, opo syuh, kebakhilan, kekikiran, itu bisa mendorong orang untuk lalu menghalalkan hal-hal yang haram atau hal-hal yang harusnya dihormati oleh masyarakat tersebut. Wassalamu huna, dan kata salam di sini dalam hadis-hadis ini, la ya'ni mujarradal kalami, tidak hanya sekedar pembicaraan salamnya itu. Wa qira'ata assalamu alaikum, dan juga tidak sekedar ucapan assalamualaikum ala nasi, kepada manusia. Bal huwas salamul haqq,
tetapi salam yang tulus, jujur, dan benar. Al-Mumbaisu, yang lahir dari, yang keluar dari, yang muncul dari min qalbin rahimin, hati yang penuh kasih sayang. Ketika kita mengucapkan salam, maka yang kita pikir adalah kebaikan bagi orang yang kita salami. Ketika kita senyum, ketika kita berbuat baik, maka kita sesungguhnya sedang mengirimkan pesan positif kepada orang lain, agar orang lain bangkit sebagaimana kita. Fayakunu salaman aman ma rahmatin amma. Maka akan lahirlah dari satu orang yang lahir dari jiwanya yang penuh kasih sayang, lahir sebuah ucapan yang baik, perilaku yang baik kepada orang lain, maka dengan itu akan lahir sebuah kondisi damai, sejahtera, sehat, sentosa, yang bersifat publik. Dari satu menjadi dua, dari dua menjadi tiga, seterusnya dan seterusnya, sehingga menjadi damai yang bersifat publik dan semua orang. Rahmatin amma, bersama kasih sayang yang juga bersifat umum, publik, untuk semua orang. Demikian pengajian hari pertama dari Nabi Rahmah. Kita akan bertemu lagi besok pada jam yang sama. Jika ada pertanyaan atau kritik atau saran, boleh dituliskan. Insya Allah besok kalau sempat akan saya bahas atau minggu depan. Terima kasih. Semoga pengajian Ramadan ini melalui kitab Nabiur Rahmah bisa menginspirasi kita semua untuk selalu berbuat sesuatu atas dasar kasih sayang, cinta kasih. Kita tahu selama berada di rumah ini, kita akan mengalami berbagai persoalan. Anak yang nakal, anak yang suka marah, suka menjerit, susah diatur, mungkin pasangan kita, istri, suami, orang tua, teman, dan lain-lain. Karena kita hidup bersama dalam waktu yang cukup panjang, maka akan banyak sekali persoalan yang mungkin terjadi. Tetapi selama di hati kita tertancap rasa kasih sayang, maka insya Allah akan ada jalan bagaimana cara mengelola itu semua. Tapi begitu kita mengeluarkan sikap kasih sayang, menggantinya dengan rasa kesal, marah, atau bahkan benci misalnya, maka bisa jadi akan lahir tindakan-tindakan yang akan merusak. Karena itu, mari kita tanam kembali sikap kasih sayang ini, dan mudah-mudahan ngaji Nabi Rahmah ini juga akan menjadi siraman bagi kita semua untuk kembali menanam rasa kasih sayang, menyiraminya, memberi motivasi, dan kemudian mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, minimal dengan ucapan-ucapan yang baik, yang memberi semangat, menyenangkan, memotivasi, dan juga dengan tindakan-tindakan yang membuat orang bisa menyelesaikan persoalan hidupnya. Begitu saja, kita akan ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.